kita itu masuk ke hotel dan seperti biasa kan di sini banyak tempat duduk depan belakang ya di bawah kita juga seperti itu tempat wudhu juga di bawah tempat parkir mobil itu keliling masjid bawah itu di bawah itu kosong semua dan nah sebelah kanan ini dari masjid kita bisa melihat lihat jaraknya ya antara masjid dengan masjid. Dulu ini adalah rumah penduduk semua di sini. Nabi biasa setiap malam itu ada jadwal khusus mengunjungi Baqi. Ada jadwal khusus mengunjungi Baqi untuk mendoakan karena ada 2 kuburan yang disunahkan untuk diziarah di kota Madinah. Yang pertama ada 3 kuburan Nabi, kemudian Baqi dan Syuhada Uhud. Jadi insya Allah 3 tempat ini kita berusaha untuk mengunjungi berziarah. Pada hari Ahad insya Allah kita akan city tour keliling kota Madinah. Nah, Baqi ini tempat penguburan orang-orang di zaman sahabat sampai sekarang, penduduk Madinah pun sampai sekarang. Ini ada kita lihat di arah sebelah itu ada bangunan di dalam pagar, ada rumah ya bangunan tembok di dalam pagar itu tempat penyelenggaraan jenazah. Dari jenazah tidak disolatkan di sini, dimandikan dan dikafani. Ya, kami mahasiswa biasa ada pelatihan jenazah di situ di dalam tempat penyelenggaraan jenazah di Baqi itu. Setelah itu dibawa ke arah pintu itu untuk disolatkan. Setelah sholat baru dibawa ke Baqi. Ya, dan itu dia tidak semua juga orang Madinah bisa dimakamkan di sini. Tapi kalau jemaah haji dan jemaah umroh insya Allah dimakamkan di sini. Tapi penduduk Madinah juga tidak semuanya dimakamkan di sini. Ya, raja-raja pun di sini tidak dimakamkan di sini, mereka punya pemakaman sendiri. Dan kelebihan dari Baqi ini adalah siapa yang dimakamkan di situ dapat syafaat dari Rasulullah. Ya, makanya ada hadis yang mengatakan man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyaf'al. Hadis riwayat Ibnu Majah, siapa di antara kalian yang bisa untuk meninggal di kota Madinah, maka lakukan. Tidak salah untuk berdoa untuk meninggal di sini. Kenapa? Jaminan syafaatnya itu dari Nabi sudah ada. Ya, jadi meninggal di kota Madinah rasa-rasa takut juga. Barang siapa meninggal jaminannya itu adalah syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak salah Bu kalau kita berniat seperti itu. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Baqi itu ada sahabat, ya ada istri Nabi dimakamkan di situ, ada sahabat Utsman, juga Husain yang menurut orang Iran, orang Syiah, peristiwa Karbala yang biasa mereka rayakan 10 Muharram itu, kita puasa Asyura, mereka menyiksa tubuhnya dengan perayaan Karbala. Itu menurut mereka kepalanya Husain di Karbala itu dikebumikan di Karbala. Padahal sejarah yang sebenarnya kepalanya Husain yang dipenggal itu ketika peristiwa ke-10 Muharram itu dibawa ke sini oleh khalifah. Jadi Husain kuburannya di sini, bukan di Iran sana. Tapi kuburan Husain yang asli itu dibawa ke sini, bukan di Iran sana. Ya, dan sebagaimana yang kami jelaskan tadi bahwa di dalam kuburan Nabi itu ada Nabi, kemudian ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada satu tempat yang kosong lagi, ya tempat Imam Mahdi. Karena memang Imam Mahdi itu namanya mirip dengan nama Nabi, dan dia dari keturunan Hasan, bukan dari keturunan Husain. Kalau orang Syiah menganggap bahwa Imam Mahdi itu dari Husain, makanya mereka senantiasa menggaungkan Husain dalam setiap ya Husain, berdoa ya Husain. Berarti tidak. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi keturunan Imam Mahdi itu adalah dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi nama beliau itu, nama Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdullah, seperti nama Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi nama Imam Mahdi itu sama dengan nama Nabi, makanya kata ulama kita dia akan dimakamkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di belakang kita ini pasti. Ya, tempat yang kita injak semua ini adalah tempat di mana kaki Nabi pernah menginjak tempat ini. Dan para sahabat Nabi pernah. Di arah sini, di arah kiblat masjid ini ada kebun besar dulu di sini, dan itu menjadi sebab turunnya ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada sahabat yang bernama Abu Thalha, dia terlambat sholat berjamaah karena ada kebun yang dia lihat pohonnya lebat, airnya jernih dan dingin, dan itu membuat dia lalai untuk sholat. Makanya ketika ditegur oleh Nabi, kenapa kau terlambat sholat? Ya saya tadi dari kebun menikmati. Akhirnya Nabi mengatakan,
engkau tidak akan menjadi orang yang mendapati kebaikan yang paling sempurna kecuali engkau menginfakkan, membelanjakan di jalan Allah harta yang engkau cintai. Dan seketika itu dia mengatakan, saya infakkan kebun saya karena saya terlambat sholat gara-gara kebun itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tempatnya di Rasin, di Rakiblah. Hujan sudah mulai turun. Alhamdulillah sampai di sini ziarah kita singkat ya, karena banyak pagar-pagar juga kondisi cuaca yang kurang mendukung. Insya Allah besok kita sampaikan di grup nantinya untuk ziarah Raudhah, dan lusa untuk ziarah di Madinah. Sebentar sore insya Allah pada asar kita kumpul di M untuk pengajian dan beberapa hal penting untuk kita sampaikan. Ya singkat mungkin sekitar 40 menit kita technical meeting dan pengajian sebentar untuk persiapan beberapa hari ke depan. Dan jadwal-jadwal insya Allah nanti akan ada jadwal sholat malam bagi bapak-bapak. Ini kemarin kita belum selesai ini karena masih dalam proses tiba yang masih sangat singkat. Jadi ibu nanti juga bisa sholat, nanti kita atur lah. Mungkin nanti kita sholat lain di area halaman masjid. Kalaupun ada tempat dan aman kita sholat sama-sama. Kalaupun tidak maka laki-laki di dalam, perempuan di dalam juga di tempat musola masing-masing. Demikian, semoga ada manfaatnya ziarah kali ini dan semoga kita bisa kembali lagi ke sini. Amin, amin. Dan kita bisa bukan cuma berumroh tapi diberikan haji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sekarang lagi hujan, doa kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur, hamba yang dekat kepadamu, hamba yang engkau beri taufik dan berikan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepadamu. Ya Allah, kami menginjakkan kaki di tempat ini pada hari ini. Ya Allah, kami memohon engkau mengembalikan kami ke tempat ini dalam keadaan beribadah dan dalam keadaan melaksanakan ibadah haji dalam waktu dekat ya Allah, dan tidak lama insya Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi hujan, semoga dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita mengarah ke hotel.